Oke, halo semuanya, balik lagi di Indo HP Bincang Vendor. Nah, di Bincang Vendor kali ini kita udah kedatangan salah satu vendor di Indo HP juga. Ada Mbak Riana, ya kan? Nah, Mbak Riana ini juga salah satu vendor di Indo HP. Dia vendor jualan baju ya, Mbak ya? Iya, kaos. Nah, jualan baju kaos juga, apa namanya? Jadi kita seperti yang saya bilang sebelumnya itu, kita pengen ngadirin vendor-vendor juga kan di Indo HP ini supaya teman-teman yang dropshipper di sini juga tahu nih gimana cara jualannya, gimana cara promosinya dari si orang yang punya langsung gitu kan. Tapi sebelum sampai situ mungkin di sini saya pengen Mbak Ariana kenalin diri dulu sih. Silakan, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah malu-malu juga kan. Asik. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya dari Jakarta Timur nih. Di sini saya jual kaos-kaos distro buat laki-laki. Kaos-kaos driver, kaos-kaos Jepang sama singlet untuk pria juga ada. Oh iya. Jadi teman-teman dropshipper nih kalau misalkan ngelihat di aplikasi Indo HP juga kan ada tuh barang-barang Bariana, bisa langsung dicek. Itu juga lagi rame ya Mbak ya penjualannya Rame kan? banget, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi rame banget kan. Jadi bisa juga tuh untuk teman-teman bisa ngejualin ya kan, bisa dapat keuntungan juga dari produk itu kalau misalkan pengen nyari produk lain yang baru gitu kan, dibanding mungkin teman-teman kan juga biasanya ngejual satu barang udah nyaman gitu kan. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, di sini mungkin bisa cari produk-produk lain, bisa dari Indo HP Minyak Vendor, rekomendasinya gitu. Biasanya Mbak kalau misalkan jualan tuh di mana aja ya Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya sih lebih fokusnya di marketplace Facebook aja sih, marketplace Facebook aja mendalami di situ aja karena ya di situ apa ya lebih mudah lah untuk berjualan dibanding di marketplace lain. Iya sih emang aku juga sering nyaranin ke mitra-mitra Indo HP juga kayak gitu karena emang entah kenapa ya tapi algoritma di Facebook Marketplace tuh lebih enak. Iya, ya? lebih tinggi. Iya. Soalnya kalau mungkin kita sebut merek aja kali ya, Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Itu mereka mungkin lebih apa ya istilahnya kalau pengen jualan tuh ratingnya udah harus gede banget. Dia gitu. harus melihat rating bener. Kalau untuk di marketplace Facebook ya pinter-pinter kita berjualan aja gitu. Pinter-pinter kita ngerayu si customer untuk nego harga gitu aja sih kalau di Facebook. Iya. Soalnya kalau misalkan di Tokopedia atau di Bukalapak juga kan kita selain harus punya rating, tentunya kita juga ada saingan-saingan kan sama orang-orang besar gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan untuk dropshipper istilahnya mah masih baru ya kan. Itu bakal susah. Makanya di sini emang aku juga sering ngituinnya ke marketplace aja, marketplace Facebook aja marketplace gitu kan. Facebook. Emang untuk dropshipper sih kalau saya saranin emang di marketplace Facebook. Soalnya kalau untuk kayak marketplace yang lain itu ya kita kalah sama tangan pertama. Iya, kita kalahnya sama tangan pertama karena mereka pasti lebih murah lah ya. Iya benar-benar lebih murah juga, terus rating juga udah terjamin. Iya kan? benar. Kita bakal kalah di sana. Mbak Riana biasanya apa namanya kalau jualan itu ada trik-trik sendiri nggak sih kalau misalkan dijualan di Facebook Marketplace gitu kan biar teman-teman juga tahu mungkin ngenalin nih produknya nih bagus loh sablonannya atau gimana gitu. Iya jelas lah, saya selalu bikin tutorial. Jadi apa sih kelebihan bahan sablon itu pasti saya selalu videokan. Jadi di saat customer masuk nih ke marketplace pasti dia akan tanya harganya berapa. Di situ saya selalu kasih diskon untuk pembelian lebih pasti lebih murah gitu. Oh iya benar sih. Jadi untuk menariknya menariknya intinya dia nggak beli satu lah. Jadi bisa lebih 2, 3, 4 gitu. Yang penting kita kasih diskon aja di situ. Ya, ini tips bagus banget untuk teman-teman dropshipper juga yang pengen ngejualin barang Bariana atau mungkin ini bisa dipakai juga untuk barang-barang lain ya kan. Jadi ngejualnya itu memperkenalkan value dari produknya dibandingkan kita harus overselling dari produknya itu kan. Kita berlebih-lebihan lah tentang produk kan. Jadi orang lihat juga kan apa sih ini jualan kok maksain banget kan gitu kan. Makanya teman-teman nggak salah lah kalau misalkan sore-sore gini ya kan sambil nunggu malam mingguan mungkin kan. Iya benar. Sambil nunggu malam mingguan dengerin Indo HP Bincang Vendor dapat tips-tips jualan gitu kan. Dapat ilmu juga ya. Betul banget. Juga kan kalau misalkan di Facebook Marketplace atau kita jualan online biasa kan itu pasti ada aja kan customer yang aneh gitu kan. Bener. Itu biasanya gimana tuh aneh-anehnya? Mbak ada pengalaman mungkin bisa sambil sharing. Ya anehnya mungkin banyak lah ya leserer-lesernya juga menggunakan
apa harga palsu lah ya. Iya gitu. benar-benar. Kalau kita nggak pinter untuk berbicara, pasti di situ customer akan marah lah. Oh iya benar. Soalnya mungkin salah satunya apa? Menipu lah atau apalah, padahal kan dia nggak tahu tujuan kita apa, bener kan? Namanya kita juga marketing ya. Jadi pinter-pinter kita lah untuk istilahnya si customer itu masuk dulu ke Facebook gitu. Nanti kalau udah masuk ke Facebook, nanti kita berbincang-bincang di situ kan enak. Iya benar. Jadi kita intinya pinter untuk berbicara lah, bersilat lidah gitu ke si customer. Iya benar. Jadi biar customer tuh paham apa yang kita bicarakan. Benar banget sih. Soalnya kan ada tuh customer yang marah duluan padahal belum tahu apa-apa. Iya, benar itu. Apalagi sekarang emang banyak kan di marketplace yang menggunakan harga palsu. Itu emang hampir lah. Coba cek semua, ya. Jadi kita harus pinter-pinter lah menghadapi si customer. Iya. Dikasih harga murah dibilang nipu. Nah, iya. Harga mahal nggak dibeli kan? Iya benar. Jadi mereka aneh-aneh juga orang-orangnya kan. Pengennya harga murah berkualitas. Harga murah yang kualitas, pas datang beda dia ngoceh sendiri. Padahal harga yang ditawarin aja murah kan. Iya benar. Iya, namanya juga customer ya, ada aja yang kayak gitu ya. Mbak, mungkin ada barang yang dibawa bisa dipamerin di sini kan? Ada. Ada di sini. Mana coba barangnya? Ketinggalan ya. Ketinggalan. Iya. Ya, nggak ada. Padahal sayang banget sih, di sini juga kan kalau misalkan ada vendor-vendor lain, ya udah nggak apa-apa, nanti itu bisa nyusul lah nanti kan. Bajunya dipakai. Oh. Sama suami. Ya nanti nih untuk vendor-vendor lain juga kan bisa datang ke sini, atau mungkin kalau misalkan pengen itu langsung hubungin juga ke customer service itu. Nanti bisa untuk atur jadwal untuk ini kan, bisa kita sharing-sharing juga kan soal jualan, terus juga kita bisa lebih dekat gitu dibandingkan mungkin ada kan platform-platform lain gitu kan yang kita daftar jadi vendor atau mungkin kita daftar jadi supplier tapi ya udah dilos-losin aja gitu kan, nggak ada hubungannya nggak ada keterkaitannya lah kan, nggak ada silaturahminya. Iya benar, nggak ada silaturahmi. Makanya kita pengen ngejalin juga nih hubungan sama si vendor, sama reseller, hubungan baiknya gitu kan. Selain kita hubungan bisnis juga kan kita bisa akrab gitu kan, sama-sama bareng, sama-sama kayak prinsipnya Indo HP lah, untung bareng sukses bareng. Iya bener, amin. Bener-bener amin. Gimana Mbak, di Indo HP mungkin ada satu hal yang pengen disampaikan, mungkin kayak misalkan entah itu harga atau mungkin saya yang lain-lainnya, mungkin kalau misalkan bahkan sebagai vendor nih, atau mungkin Mbak juga ngelihat mungkin ada teman-teman Mbak yang jadi dropshipper juga di Indo HP punya keluh kesah gitu, mungkin bisa disampaikan, siapa tahu dari live ini kan kita juga bisa sama-sama berkembang gitu kan, ada upgrade lagi gitu kan, sama-sama untung lah istilahnya. Kalau keluh kesahnya sih mungkin di ongkir lah ya, ongkir. Itu kan suka ada penanganan kurir kali ya. Nah kalau bisa dikurangin lah sedikit. Atau enggak ada kan event gitu ya sebulan sekali gitu untuk ini lagi gratis ongkir, bukan gratis ongkir lah, potongan ongkir sekian gitu. Jadi semangat lah untuk si reseller itu. Jadi mereka juga ngerasa oh iya nih gue dapet keuntungan nih gitu ya. Ayolah gue semangat nih di bulan ini nih. Ayo misalnya di bulan ini nih ada potongan ongkir sekian nih. Nah jadi mereka mungkin bisa nge-push tuh di bulan itu tuh untuk berjualan gitu. Terus untuk save gambar juga setting buat toko, jadi biar kelihatan lah mana yang satu toko mana yang enggak gitu di situ. Ya soal ongkir sebenarnya nanti nih sedikit bocoran aja ya kan. Kita nanti ada integrasi sama salah satu kurir juga yang pernah dipakai di platform lain yang udah tutup. Kita kasihan banget ya. Ya Allah kasihan. Iya, nanti kita ada integrasi juga sama salah satu kurir yang mungkin ongkirnya juga aku rasa sih lebih murah sih dibandingkan yang sekarang kan. Juga mungkin ada biaya penanganan tapi mungkin masih bisa masuk lah sama ongkir kan gitu. Jadi nggak ada masalah untuk ongkir nantinya insya Allah kan. Nanti ya kita sama-sama berkembang, namanya bisnis kan pasti jalan terus, kita pasti ada upgrade lagi, ada hal-hal baru gitu kan gitu. Terus juga kalau misalkan kita runut dari awal nih, Mbak bisa ceritain nggak dari awal jualan kayak gimana? Mungkin kan bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman dropshipper. Terus kalau misalkan ada hal-hal, ada tips-tips baru pas pengen jualan barang gitu kan, kadang ada ya orang yang baru pengen mulai tapi udah takut duluan gitu kan. Nah itu mungkin bisa diceritain, ada Mbak pengalaman apa gitu? Kalau saya sih
ya namanya berjualan pasti bertahap lah ya. Iya, benar. Jadi intinya mah kita harus punya kreativitas sendiri lah. Jadi kalau misalnya kita di Facebook Marketplace nih, mungkin kadang kita mau pakai harga sesuai gitu, kurang peminatnya, ya udahlah kita tawarkan di judul itu tuh ya semenarik mungkin lah, entah potongan harga atau diskon gitu, gimana biar si customer itu masuk dulu ke kita. Intinya itu saya customer masuk aja dulu ke Facebook kita, di situ dia tanya-tanya harga, nah nanti di situ kita bisa berargumen lah gitu lah ya, maksudnya ini gini gitu, harganya berapa nih satu, nanti kalau misalnya namanya kita penjual pasti pengen terjual lebih dari satu kan. Nah di situ kita tawarkan lah diskon, kayak ya udah Kak beli 2 sekian, beli 3 sekian gitu. Saya selalu pakai tips itu. Jadi mereka tuh pasti lebih dari satu belinya. Kalau saya tipsnya cuman itu doang. Ya. Ini juga tips bagus nih untuk teman-teman dropshipper juga kan. Kalau misalkan pengen jualan lebih dari satu ya kan, dikasih bundling istilahnya ya. Iya. Bundling lebih dari satu itu, misalkan dapat apa itu kan lebih menarik kan. Iya sih bener, kadang juga kan orang-orang yang nih pengalaman dari Indo HP ya. Pengalaman dari Indo HP tuh ada aja yang orang ngelihat modal 50.000 udah istilahnya ya. Ngedown duluan ya. Ngedown duluan nih bener nggak 50.000, masa belum apa-apa udah disuruh bayar gitu kan. Padahal dia nggak tahu di dalamnya seperti apa. Iya, bener. Malah ada yang di reviewnya Indo HP nih udah ngoceh-ngoceh duluan, ngasih bintang 1 lagi. Padahal dia belum tahu ya, belum masuk, belum nanya-nanya. Sebenarnya di Indo HP tuh kalau belum bayar juga kita bisa tanya-tanya kok sama adminnya, ya kan, untuk keseriusannya, untuk apa sih cara kerjanya si Indo HP seperti apa. Kalaupun kita serak ya masuk, kalau enggak ya udah gitu kan. Iya, yang kayak gitu aku suka kesel sendiri sih sebenarnya kan. Dia nggak tahu apa-apa terus kasih rating gimana ceritanya gitu kan. Ya, sama aja kan kayak iya sama kayak yang tadi tuh customer yang udah marah-marah dulu sebelum tahu harganya atau gimana ya kualitasnya. Nih untuk temen-temen yang nonton jangan sampai dropshipper Indo HP juga kayak gitu yang lainnya ya. Soalnya aneh banget sih kalau menurut aku. Nggak ada belum tahu apa-apa tapi udah ngoceh gitu kan, udah ngomel-ngomel. Itu aneh sih, nggak masuk akal. Sebenarnya prinsipnya gini deh, kalau misalnya kita mau masuk ke dunia retail, dropshipper, kita harus ya udah kita harus tahu resikonya itu seperti apa. Kalau hati kita udah mantep, mau rugi mau untung maju dulu. Betul gitu. Banget. Ya sih mental tempe tuh kayak, nah ya jangan kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau emang jiwa kita yaudah gue mau jadi dropshipper nih, ya udah maju aja dulu gitu. Soal untung, soal rugi ya udah Allah yang nentuin gitu. Yang penting kita maju dulu gitu. Jadi jangan suuzon duluan lah gitu. Iya jangan suuzon duluan intinya. Iya jangan suuzon duluan. Soalnya juga kan kalau misalkan istilahnya ya, kalau kita udah down di awal gimana kita pengen maju gitu kan. Sedangkan kalau dropshipper itu tuh resikonya emang bener-bener ya berat. Yang satu mungkin dapat vendor yang asal ya kan, barang nggak real pick, ya itu kita harus siap untuk menanggung gitu loh. Jadi emang ya beginilah resiko gue, ya udah gue harus maju gitu. Iya harus kenal sama resiko dulu. Nah iya, kalau mau sukses sih seperti itu. Supaya juga bisa sukses gitu kan. Apalagi kalau misalkan tadi soal vendor gitu kan, vendor yang nggak jelas, vendor yang gambarnya nggak real pick dan lain sebagainya itu kan. Ini makanya ada Indo HP itu sebenarnya kayak gitu Mbak. Kita meminimalisir supaya orang-orang nih dropshipper kita ngebantu mereka juga kan, daripada harus cari vendor satu-satu ya kan. Bener. Ya kan, terus juga vendor yang kalau misalkan pengen jualan cuma jualan offline atau jualan yang cuma di situ-situ aja, kita juga terbuka kan untuk vendor gratis bisa masuk ke kita gitu kan. Nah makanya Indo HP tuh emang tujuannya sebenarnya ngebantu, cuman kadang ya tadi itu ada aja orang yang belum tahu apa-apa udah ngoceh. Itu bikin bikin kesel banget sih. Nggak masuk akal. Padahal di Indo HP itu enak kok, maksudnya enaknya apa ya, kalau kita sebagai reseller itu bisa minta real pick sama si CS-nya ya. Kalau kita untuk ragu untuk menjual satu produk, kita minta aja real picknya ke CS-nya, nanti CS-nya pasti bantu di situ. Benar-benar. Soalnya pengalaman saya sebagai vendor di situ banyak, kadang ada CS yang Kak tolong minta real picknya gitu, makanya saya selalu kirim gitu. Ya sih, apalagi CS di Indo HP juga kan 24 jam ya kan. Mantap dah. Mantul, cepet banget ya. Iyalah, dibanding responnya cepet banget ya Bang. Iya, saya akui responnya cepet banget. Iya, dibanding juga kan kalau misalkan platform lain nih,
ada platform yang gratis lah istilahnya ya, kita sebutnya ya platform gratis, kita ada transaksi didiemin aja padahal kita bayar kan rugi di kita kan. Nah makanya Indo HP untuk keamanan, untuk kenyamanan tuh kita berusaha sebaik mungkin lah untuk ngelayanin dropshipper juga kan. Istilahnya kalau kita tuh nih bos tuh ada di sini nih, nah dropshipper tuh ada di atasnya gitu kan. Jadi kita ada bos tapi ada lagi dropshipper gitu kan, supaya pelayanan kita bagus, terus kita dikenal juga sama orang-orang banyak bagus gitu kan. Nanti yang enak juga kita sendiri gitu, kita lebih gampang berkembangnya kan. Istilahnya tanpa dropshipper aku mah apa tuh. Iya lagi kita kan emang apa tuh. Iya bener, dropshipper itu sebenarnya ya membantu banget. Bener membantu banget ya, ngebantu vendor juga ya kan, ngebantu dianya sendiri juga kebantu kan. Iya. Jadi saling menguntungkan. Bener banget. Apa namanya, saling menguntungkan, apalagi kalau di masa pandemi kayak gini gitu kan. Ada mungkin teman-teman yang kena PHK kena PHK gitu kan, atau mungkin yang apalagi nganggur gitu kan, atau mungkin yang udah kerja juga bisa gak mungkin Indo HP ya kan, sambil sambilan juga bisa jualan gitu kan. Soalnya banyak kan sekarang yang kayak gitu kan. Jangan kan orang yang cuman nganggur kan, orang yang PNS juga ada loh di Indo HP. Walaupun apa namanya istilahnya udah punya kerjaan yang nyaman gitu kan. Iya bener. Jadi tambahan juga di Indo HP. Terakhir tuh yang ada di Indo HP siapa ya namanya? Yayak kalau nggak salah ya. Itu ada tuh Mas Yayak, itu saya salut juga sih, dia rajin jualannya. Dia jualan barang, jualannya juga nggak cuma satu, jualannya bisa banyak produk. Nah itu dia, aku salut sih, dia baru berapa hari udah bisa dapat balik modal juga. Kemarin tuh ada di YouTube-nya Indo HP tuh dia. Jadi dia jualan dropshipper dia dropshipper juga. Dia jualan produk A, terus nggak lama dia bisa upgrade ke yang Universal Plus, terus upgrade lagi setelah 2 hari tuh ke branding itu yang satu. Yang di YouTube aku lihat itu. Nah iya itu aku salut sih sama mereka atau orang-orang yang kayak gitu. Soalnya berarti bisa disimpulin kalau misalkan orang yang kayak gitu tuh udah pasti bakal sukses ya. Nah iya. Ya kan intinya kita maju dulu. Iya. Jadi kita jangan ngehiraukan untuk resiko. Resiko pasti ada lah. Iya, di setiap itu resiko pasti ada. Yang penting kita niat dulu bener. Ya soalnya apa ya, balik lagi yang tadi, kalau misalkan kita di awal aja udah melempem, udah ngedon, gimana ke depan ya kan, ketemu customer yang A, customer yang B gitu kan. Sedangkan customer di Indonesia itu bermacam-macam karakter. Iya, ada yang udah sauzon duluan. Mungkin ada juga sih yang baik-baik ya kan, ada yang nyampainya baik-baik. Cuman ya sama yang sauzon duluan jadi kebanting kan istilahnya. Jadi ngedon kitanya, ngedon. Ya, makanya juga kalau misalkan teman-teman ikut drop webinar di Indo HP nih, nanti juga ada webinar sama saya jam 8. Kita juga bakal sharing-sharing juga nih tahap awal lah supaya bisa jadi dropshipper gitu, supaya mungkin teman-teman yang baru juga, teman-teman yang masih belum tahu jalannya kemana itu bisa ikut gabung juga gitu. Soalnya ya Indo HP berusaha sebaik mungkin lah ngelayanin orang yang nggak tahu, berusaha sebaik mungkin untuk supaya tahu lah gitu kan, juga ngebantu perekonomian gitu kan, ngebantu untuk rumah tangganya juga gitu kan. Apalagi yang kayak pandemi kayak gini, kita tahu lah semua orang terdampak gitu kan. Bener, iya pasti itu. Terus Mbak, kalau misalkan jualan juga nih kan pasti ada aja tuh perhitungan-perhitungan yang kayak mungkin ongkir atau perhitungan yang kayak gitu. Itu biasanya perhitungannya itu kayak gimana ya untuk nentuin harga barang gitu kan? Kalau misalkan jadi sebagai vendor nih kan, misalkan harga barangnya 100.000, pengen ngasih gratis ongkir gitu, ada perhitungan-perhitungan nggak sih biar jadi tips juga kawan ke dropshipper gitu? Ya menaikkan harga. Menaikkan harga. Tapi kan kalau misalkan naikin harga itu kan kadang ada aja nih customer yang kalau ditaikin harga malah ngeh gitu kan. Ya, itu gimana tuh? Ya berarti kasih tipsnya kalau saya mah jadi nggak satu. Jadi kalau untuk menambah kalau untuk gratis ongkir ada sih sebenarnya kan. Taruhlah kita perhitungannya dari satu baju itu keuntungan 15.000 atau enggak 20.000 ya taruh. Nah nanti kita kasih diskon gratis ongkirnya
ya silakan Kak gitu, untuk pembelian ketiga kami free ongkir gitu. Benar. Jadi dia jadi dia nggak kabur. Kalau untuk satu free ongkir mungkin kayaknya susah deh kalau kata saya ya. Mungkin jadi kita menambah ya itu beli 3 gratis ongkir atau enggak dari beli 2 aja. Beli 2 yang penting kita ketutup margin dulu ya. Kalau margin udah ketutup, ya udah Kak, gimana kalau misalnya tawarannya beli 2 saya free ongkir gitu, atau enggak mungkin beli 2 subsidi ongkir deh Kak 10.000. Nah gitu. Yang penting kita lihat marginnya aja dulu. Jadi gitu. perhitungannya berdasarkan kalau misalkan margin udah ketutup gitu kan. Iya. Jadi mungkin ada nih, aku juga sempat tuh kemarin kalau nggak salah dari customer service gitu kan, ada yang nanya soal ngitung supaya harganya pas gitu kan. Nah itu bisa jadi tips tuh yang kayak gitu, supaya teman-teman juga nggak salah ngitung ongkir. Karena ada tuh, saya punya di Indohp ada dropshipper pas itu kan, dia ngasih gratis ongkir, dia nggak ngitung marginnya. Iya, nggak ngitung marginnya. Apalagi di Tokped kan ada di Shopee kalau nggak salah pas itu. Di Shopee ada fitur gratis ongkir kan. Iya. Nah dia nggak ngitung marginnya, ya kan? Akhirnya nombok kan. Akhirnya nggak dapat untung apa-apa di sana. Rugi sendiri nantinya kan. Makanya kalau misalkan perhitungan ini juga penting juga kan untuk teman-teman dropshipper. Benar. Kalau untuk di marketplace mah kayaknya untuk dropshipper untuk gratis ongkir susah deh kayaknya. Kalau untuk di marketplace kayak Shopee gitu untuk kita ituin gratis ongkir, soalnya ya kasihannya ke Indohp-nya pasti nombok lah gitu. Iya pasti nombok sih. Juga kan teman-teman kalau misalkan intinya kalau nggak ngitung dengan baik lah. Iya benar, intinya ada perhitungan lah intinya. Iya, ada perhitungan yang bagus pasti nggak bakal rugi kan gitu. Mbak berapa lama udah jualan online kayak gini? Atau udah jadi vendor jualan online gitu? Biasanya udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun lah. Oh udah 1 tahun, udah lumayan lama ya. Berarti dari sebelum corona juga berarti ya? Mungkin dari awal corona kali, dari kan sebelumnya kerja, jadi awal corona ya begitulah gonjang-ganjing ekonomi kan. Akhirnya kita berpikir lah gimana nih caranya supaya bangkit lah gitu. Akhirnya mencoba untuk jualan online. Iya, emang jualan online yang paling mudah sebenarnya dropship ya kan. Modalnya hampir nol. Iya benar. Paling cuma di Indohp ya bayar 50.000. Iya. Tapi 1 tahun lagi itu loh. 1 tahun terus juga bisa balik modal ya kan, kayak tadi Mas Yayap gitu kan. Itu udah worth it banget sih dibandingkan mungkin ada nih platform yang gratis gitu kan. Tapi di situ banyak resiko ada. Entah itu mungkin yang kayak COD nih. COD-nya potongan ongkir, terus kalau misalkan gagal kena lagi ya kan. Kena suspend ya benar. Gitu-gitu kan di Indohp ada lah suspend, cuman kan kita meminimalisir. Mungkin dari CS juga sering ngingetin kan, entah itu alamatnya bener atau enggak, terus juga nomor telepon bisa dihubungin atau enggak, yang kayak gitu kita minimalisir gitu kan, supaya nggak ada yang code-code kayak gitu. Iya benar. Terus soalnya suka ada tuh emang customer kadang alamatnya kurang lengkap lah ya. Apalagi kalau ongkirnya nyampe Denpasar misalkan kan. Iya bener, balik lagi. Itu aku ada satu. Aku nggak tahu siapa tuh yang order ya. Cuman ya udahlah gitu. Resiko barang balik lagi, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, barang udah sampai mana namanya nggak ada atau alamatnya nggak jelas kan, akhirnya rugi juga di kita kan gitu. Tapi yang ke Denpasar itu sempet sih si kurirnya telepon saya itu di situ. Cuman kan namanya saya kan vendor, jadi kan nggak tahu dong nomor si customernya itu berapa. Ya udah akhirnya saya kasih tahu tuh nomor lasernya ini, lasernya ini gitu. Coba hubungin. Mungkin dari Instagram ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman Instagram. Aduh, dari sini nggak kelihatan lagi. Bentar saya buka Instagram dulu ya. Di Instagram kalau misalkan saya lihat di situ rame juga sih, ada orang-orang yang mungkin ada chat juga, ada yang halo juga di situ kan. Sebentar saya lihat juga. Teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya bisa langsung ke Instagram aja, nanti bisa langsung dijawab juga. Nanti ada Mbak Riana juga mungkin tanya-tanya tentang produk ya kan. Terus juga mungkin ada pertanyaan yang lainnya itu bisa dari saya juga gitu kan, tentang Indohp dan sebagainya. Jadi kita sama-sama sharing gitu kan. Kita nggak nggak diem baik lah. Boleh tuh buat dropshipper reseller jualin produk saya. Betul banget. Ya kan, apalagi emang kalau misalkan aku lihat sih transaksinya emang banyak kan. Ya, kalau misalkan untuk barang Bariana itu emang kualitasnya mungkin emang bagus ya kan, akhirnya penjualan juga banyak kan. Amin. Tuh, kan. Insya Allah bahannya tidak mengecewakan. Bahannya pasti kualitas distro deh pokoknya. Benar.
Soalnya kan di Indo HP juga ada seleksi lah. Seleksinya mungkin gak secara langsung, gak ngedatengin atau gimana, tapi kita ngelihat entah itu dari face response-nya si vendor, terus juga dari mungkin kalau misalkan vendornya udah punya rating di online itu kita bisa lihat juga. Terus kalau misalkan vendornya yang masih istilahnya di online masih kecil tapi emang bisa berkembang, itu masih bisa kita masukin gitu. Soalnya kita apa ya istilahnya, kalau misalkan kita nge-serve atau nyediain barang-barang yang jelek nih kan, barang-barang yang mungkin gak real pitch, barang-barang yang gak sesuai sama gambarnya, itu gimana ya, nanti pasti dropshipper juga bakal kecewa kan? Tapi satu juga nih, sebenarnya kalau dari gambar itu tidak bisa real 100% ya Kak. Soalnya kan mungkin adalah corak yang agak beda dikit gitu. Nah, makanya sebagai reseller atau dropshipper itu kita selalu menjelaskan barang itu 98% atau enggak 95% dari gambar. Soalnya jadi nggak mungkin tok 100% tok gitu. Takutnya ini mah kita kan takutnya pas datang ada corak lah dikit gitu ya, karena kan ada customer yang benar-benar teliti banget gitu, kok ini coraknya warna ini tuh, ada juga itu benar Kak, ada ya walaupun cuman seuprit gitu ya, tapi ada customer yang benar-benar teliti gitu, lah kok coraknya warna ini di gambar ini gitu kan. Jadi sebelum transaksi kita harus menjelaskan dulu bahwa produk itu 98% lah dari gambar gitu, walaupun 100% ya alhamdulillah gitu. Ya ada benar sih yang tadi yang teliti-teliti, tapi ya balik lagi ke customer juga kan gitu kan. Iya, customer yang rewel, customer yang soalnya kan ada. Soalnya terakhir tuh kalau nggak salah di Indo HP tuh ada vendor yang main-main lah istilahnya kan. Oh ya? Iya ada tuh yang kayak gitu, ada. Kita pesen apa, dikirimnya apa, kan rugi di kita juga kan. Entah itu rugi ongkir juga kan, rugi kepercayaan lah istilahnya itu. Kita langsung pasti bakal cut gitu. Itu kita pasti bakal cut di sana karena kita sebisa mungkin untuk nyediain produk tuh yang benar-benar berkualitas gitu. Walaupun kadang produk berkualitas ada harganya gitu kan, tapi bener. Ya kita coba yang cari harganya bersaing tapi kualitasnya juga bagus gitu kan. Walaupun sebenarnya mungkin teman-teman juga ngelihat harga di Indo HP mungkin agak sedikit mahal. Itu bukan sebenarnya mahal, tapi kalau misalkan dibandingin sama marketplace yang lain atau tempat-tempat lain, itu sebenarnya masih bisa bersaing. Cuman ya tadi itu mentalnya cuma ngeliat harga langsung down gitu kan. Balik lagi ke mental, kalau misalkan saya biasa webinar tuh nyebutnya persiapan lah. Persiapan dari mentalnya itu nggak bagus, persiapan dari mentalnya itu lemah, itu gimana pun caranya ada dikasih prospek bisnis segede apapun, itu pasti nggak bakal maju dia. Nggak bakal berkembang. Nggak bakal berkembang, pasti bakal di situ-situ aja karena emang dia mikirnya ya udah sebatas harga mahal udah nggak bakal jualan. Gitu kan? Sebatas itu doang nggak bakal bisa maju ke depannya. Padahal mah kalau kita berpikir target pasar berarti kalau gitu kan, target pasarnya. Yang penting kita pinter-pinter lah, pinter-pinter aja. Soal target pasar tuh juga bisa jadi tips untuk teman-teman dropshipper juga kan. Jadi namanya kita jualan pasti kita harus tahu orang yang pengen kita tuju gitu kan. Kita kalau misalkan di webinar juga saya sering sebut apa produknya itu berkaitan dengan apa marketnya gitu kan. Kalau misalkan marketnya baju tapi kita ngejual ke orang-orang yang suka suka-suka sepatu gitu kan, nggak cocok kan, nggak bakal kejualan gitu. Mungkin ada jualan tapi ya nggak bakal sebanyak kalau misalkan kita market sama produknya tepat gitu kan. Gitu mungkin dari teman-teman dropshipper nih, saya belum lihat lagi sih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ada kelihatan nggak di situ, Mas Andika? Di atas ada pertanyaan. Dari siapa coba bisa disebutin? Wih, beramai juga ya. Ramai juga ya teman-teman dari Indo HP ini, mantap lah, euforianya bagus. Jadi kita bisa sharing-sharing juga kan. Kalau misalkan mungkin ini nggak menutup kemungkinan lah kalau misalkan mitra juga bisa kita ajak ke sini gitu kan. Kita bisa sharing gitu. Dari siapa? Dari bisnis ibu ini vendor ya? Iya betul. Jadi tadi Mbak Riana ini juga kan tadi udah saya bilang Mbak Riana ini salah satu vendor juga kan, vendor baju gitu. Kaos. Ya betul, vendor kaos, baju-baju Jepang ya. Baju sablon. Iya, sablon Jepang, driver sama singlet. Sama singletnya. Oh, iya sih emang singlet kayaknya lagi rame ya. Rame banget. Iya kayaknya ya orang singlet peminatnya banyak gitu. Peminatnya banyak, orang juga pakai tiap hari gitu kan.
Saya aja pokoknya keluar singlet itu bisa lah 1 lusinan lebih malah. 1 lusinan lebih berarti 1 hari ya. Itu lumayan sih. Kalau misalkan teman-teman bantu jualan juga kan bisa, pokoknya iya. bisa itu kan. Bisa lebih banyak lagi gitu kan. Bagus sih pokoknya dijamin mantul. Pokoknya kodenya klik aja kaos driver, kaos Jepang sama kaos singlet. Di situ ada kasih kodenya JKT Jakarta. Jadi pengirimannya dari Jakarta. Oke. Ada pertanyaan lainnya mungkin Mas Andika? Produknya lebih cocok di kalangan apa? Oke. Produk dari Mbak Rian ini biasanya cocoknya ke kalangan apa? Mungkin kalau misalkan kita tahu kaos mungkin kan ada segmentasinya kan, ada pria, wanita, terus umurnya berapa gitu-gitu. Itu biasanya ke kalangan berapa apa ke siapa ya cocoknya gitu? Ya untuk kaula-kaula muda lah gitu ya. Tapi muda, untuk kayak bapak-bapak juga kadang suka beli. Ya sih emang kalau kaos mah sebenarnya nggak ada masalah sama model kan. Iya benar. Saya juga kadang beli kaos ya udah asal aja lah, kaos polos atau kaos kayak gimana juga dibeli aja kan, nggak ngelihat mungkin model atau apa mungkin. Apalagi kalau untuk singlet mah kayaknya semua ini bisa deh, soalnya mau semua orang bisa ya. Muda tua gitu Iya, kan benar. singlet. Iya benar. Apalagi kalau mungkin ada beberapa cewek juga kan pakai kaos itu kan juga masih bisa kan istilahnya ya. Cuman kan untuk digambar ini saya lebih fokus ke cowok. laki-laki Oh, iya, untuk benar-benar. sablonnya itu. Tuh, oke udah langsung dijawab sama yang punya produk. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Belum untuk sementara ini. Oke, belum ada, sambil bincang-bincang lagi ya kan, lanjut ke perbincangan selanjutnya. Apa namanya kalau misalkan kita jualan itu kan apa istilahnya ya? Produk-produknya itu kan satu doang nih. Mbak Riana tuh kalau pas mulai itu pengen jualan itu gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Pengen jualan baju ini gitu kan, misalkan pas kemarin itu. Oh, iya, sebenarnya saya dari 1 tahun ke belakang ya, emang apa ya suka di kaos, entah kenapa saya. Emang punya passion di sana. Iya, soalnya apa ya peminat kaos itu banyak banget, bener-bener banyak, apalagi bener. untuk pria. Iya, Soalnya kalau untuk pria itu terkadang nggak terrewel lah ya, Iya, nggak rewel, iya. iya. Jadi dia beli sekian nih motifnya gini-gini, ya udah saya beli 3 gitu. Saya kan selalu tawarkan diskon. Pokoknya saya selalu tawarkan kalau misalnya beli lebih dari 1 saya kasih diskon lebih. Nah makanya saya ya udah saya nge-push di kaos gitu. Oke, emang apa istilahnya kalau jualan dari passion malah lebih gampang ya kan. Iya. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang punya passion lain mungkin lebih suka sama otomotif atau suka sama helm, kan di Indo juga ada helm tuh kan. Ada, iya benar. Nah itu bisa teman-teman sesuaiin sama passionnya atau mungkin sesuaiin sama tongkrongannya lah istilahnya ya kan. Bener, iya dan Ya kalau misalkan di sekelilingnya orang-orang yang suka baju atau orang-orang yang suka helm kan pasti kita tahu pengen ngejual apa gitu. Jadi lebih mudah juga kalau misalkan pengen berjualan bener harus nebak-nebak gitu ya. Iya kalau misalkan nebak-nebak juga repot kan. Saya juga dulu pernah jualan kayak gitu tuh, apa namanya, saya masih nebak-nebak lah. Saya pengen jualan apa. kalau Terus saya itu kan, kegemaran sih Kak. Jadi saya lebih ke gemar. Jadi untuk jualan itu ya saya hobi. Jadi hobi saya emang fokus ke kaos, ya udah saya dalamin gitu. Jadi kalau prinsip saya tidak loncat. Jadi kalau saya sudah menggali satu lubang, pasti saya gali sampai dalam. Betul gitu. Jadi saya dalami tuh gimana nih biar lebih menarik. Jadi saya tidak pernah loncat. Jadi kalau untuk di kaos saya terus fokus di kaos gitu. Tapi ya itu sih. masing-masing. Tapi itu bagus banget sih tadi kata-katanya, apa namanya, kalau misalkan saya pengen udah tahu satu hal, saya gali lebih dalam. Iya. Bagus gitu Nah kan. iya. Itu bisa jadi quote juga tuh, quote of the day. Asik. Iya, jadi terus aja gali dulu sampai bener-bener dapat berlian. Ya, apa balik lagi ke yang tadi tuh, kalau misalkan orang-orang mental tempe dikasih quotes itu mungkin bakal tersadar ya kan. Jadi nggak cuman berhenti di satu titik, bisa ke titik yang lain gitu kan. Jadi Kalau untuk dropship sih kalau kata saya jadi mencobalah untuk berjualan sok gitu, maksudnya berbagai produk apa Iya, aja benar. dulu. Nanti di saat ketahuan
peminatnya banyak. Misalnya kita lah tahu dropshipper di sepatu nih, loh peminat saya di sepatu banyak banget, gali lah di situ dulu. Maksud saya gali terus kita cari tuh motif-motif sepatu yang lain, motif-motif sepatu yang lain, terus aja di situ kita sebarkan di berbagai kecamatan, kabupaten gitu. Kalau di situ kita udah berhasil, baru kita loncat gitu. Betul banget. Jadi kalau misalkan ngebangun apa-apa pasti dari pondasinya lah. Dari pondasi. Dari awalnya itu pasti dari bawah banget kan. Kita pasti bakal ningkat nyampe tingkat berapa gitu kan. Semangat lah. Ya, mungkin ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman dropshipper yang lain. Kalau misalkan pengen ada pesan-pesan juga gitu. Pesannya apa? Ya pesannya mah jangan menyerah lah, walaupun terkadang namanya jualan kadang ada rame, kadang ada sepi ya. Jadi intinya terus promosi, jangan pantang menyerah. Ya benar banget. Jadi kalau misalkan kita nyerah di awal ya udahlah mending tidur aja. Iya, soalnya kalau kita nggak ada niat, intinya niat sih. Kalau nggak ada niat mah percuma gitu. Benar banget. Oke, mungkin gak kerasa udah setengah jam kita bincang-bincang juga. Kalau misalkan teman-teman punya saran vendor apa yang pengen kita undang ke sini, bisa langsung hubungin ke customer service, nanti bisa langsung kita carikan vendornya ya kan. Kita langsung hubungi vendornya biar kita langsung bawa ke sini, kita langsung cerita gimana sih cara jualannya, atau mungkin ada tips-tips kayak gitu kan sama yang lain. Oke, mungkin gitu aja untuk bincang vendor kali ini. Teman-teman balik lagi kalau misalnya pengen tanya bisa langsung ke customer service Indo HP atau bisa langsung ke Telegram Indo HP ya kan. Kalau misalkan teman-teman dropshipper udah tahu juga kan di Indo HP ada grup Telegram, bisa langsung sharing-sharing juga semuanya. Jadi istilahnya nggak jualan sendiri lah. Anda nggak sendirian. Kalau misalkan fans Liverpool pasti tahu you never walk alone gitu kan, ya kan? Oke, mungkin gitu aja untuk sesi bincang vendor kali ini. Untuk Mbak Riana, terima kasih udah hadir di bincang saya vendor juga terima kasih sudah diundang. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Selamat hari Minggu dan selamat kembali beraktivitas. Dadah. Bye.